Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mansipullah. Saya dari BLKI 3D NIM 1915-2012 dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan. Kali ini kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep diri dan karakteristik konsep diri. Oke. Yang pertama itu pengertiannya terlebih dahulu. Menurut William D. Brooks mendefinisikan konsep diri adalah pandangan perasaan kita tentang diri kita. Persepsi tentang diri ini boleh bersifat psikologis, sosial, dan fisik. Konsep diri adalah semua persepsi kita terhadap aspek diri yang meliputi aspek fisik, aspek sosial, dan aspek psikologis yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Menurut Atwater, menyatakan bahwa konsep diri adalah keseluruhan gambaran diri yang meliputi persepsi tentang diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya. Atwater mengidentifikasi konsep diri atas 3 bentuk, yaitu kesadaran tentang tubuhnya, yaitu bagaimana seorang melihat dirinya sendiri, atau body image, cita-cita dan harapan-harapan yang seseorang mengenai dirinya, atau ideal self, dan bagaimana orang yang lain melihat dirinya. Ada juga menurut Deux dan Rigsman bahwa konsep diri adalah sekumpulan keyakinan dan perasaan seseorang mengenai dirinya. Keyakinan orang tersebut dapat berupa bakat, minat, kemampuan fisik, dan lain sebagainya. Fritz mengatakan bahwa konsep diri merupakan aspek penting dalam diri seseorang karena konsep diri merupakan kerangka acuan atau frame of reference dalam berinteraksi dengan lingkungan. Ia menjelaskan konsep diri secara fenomenologis dan mengatakan bahwa ketika individu mempersepsikan dirinya, bereaksi terhadap dirinya, memberikan arti dan penilaian serta membentuk abstraksi tentang dirinya, berarti yang menunjukkan suatu kesadaran diri atau self awareness dan kemampuan untuk keluar dari dirinya sendiri untuk melihat dirinya seperti yang ia lakukan terhadap dunia di luar dirinya. Nah, selanjutnya itu kita ke karakteristik konsep diri. Di sini saya menuliskan karakteristik konsep diri positif dan negatif. Menurut Spock-Emort, orang yang memiliki konsep diri positif menunjukkan karakteristik sebagai berikut. Karakteristik konsep diri positif: yakin. Yang pertama itu yakin akan kemampuannya mengatasi masalah. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Yang keempat, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui masyarakat. Yang kelima, mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha mengubahnya. Nah, selanjutnya kita ke konsep diri negatif. Nah, yang pertama pada kritik bahwa orang yang mempunyai karakter negatif ini merasa tidak tahan dengan kritikan, mudah marah, dan naik pitam. Ekspresi seringkali dipersepsi sebagai usaha untuk menjatuhkan harga dirinya. Yang kedua, bersikap responsif terhadap pujian. Orang karakter ini memiliki antusias terhadap pujian. Segala embel-embel menjunjung harga dirinya menjadi pusat perhatiannya. Yang ketiga, cenderung merasa tidak disukai orang lain. Maksudnya itu perasaan subjektif seseorang yang menggambarkan bahwa tiap orang di sekitarnya memandang dirinya dengan negatif sehingga tidak dapat melahirkan kehangatan dan keakraban dalam persahabatan. Yang keempat, bersikap pesimis. Orang yang berkarakter ini akan bersikap pesimis terhadap kompetisi seperti terungkap dalam keanggangannya untuk bersaing dengan orang lain dalam membuat prestasi. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik konsep diri pada remaja. Sandrock menyebutkan sejumlah karakteristik penting perkembangan konsep diri pada remaja, yaitu yang pertama itu abstrak dan idealistik atau pola berpikir abstrak dan idealis. Yang kedua, differentiated atau perbedaan konsep diri. Yang ketiga, the fluctuating self atau ketidakstabilan dalam diri remaja. Yang keempat adalah an ideal true and less selfish
atau kemampuan untuk menyadari antara diri, realita, dan ideal, benar dan salah. Yang kelima, social comparison atau perbandingan sosial. Yang keenam, self protective atau perlindungan terhadap diri. Yang ketujuh, conscious atau ketidaksadaran. Yang ke-8, self integration atau integrasi diri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang pada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ilmunya bisa menempel dengan baik dan mudah dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.